Dirjen Pajak itu bahwa perusahaan tersebut ataupun kreditur tersebut betul-betul memenuhi alasan-alasan, bisa bebas pajak. Contoh misalkan karena industri strategis, terus karena memang sedang dalam kondisi nggak bagus gitu ya, dan dia bisa membayar untuk berikutnya dan lain sebagainya, terus ada jaminan dan sebagainya, itu bisa hapus. Terus yang nomor 5 yang paling enak, daluarsa. Kadaluarsa. Ya kalau sudah habis masanya, jangka waktu tertentu gitu. Nah saya juga nggak tahu berapa jangka waktu tertentu untuk kadaluarsa itu. Ini juga bisa kita jadikan bahan untuk makalah juga, misalkan kalau udah lebih dari mungkin 50 tahun atau 100 tahun misalkan, ini bisa kita lihat lagi ya, nanti kita diskusikan kembali. Jadi ada dua nih, yang pertama tentang PTKP, terus yang kedua kapan sih kadaluarsanya pajak gitu ya. Jadi si objek pajak jadi bisa nggak bayar pajak gitu ya. Terus selanjutnya hukum pajak Indonesia, ada tanda pengenal, ada sarana administrasi, ada sarana pengawasan oleh Fiskus. Terus juga ada SPT, surat pajak terutang. Terus ada pajak penghasilan, PPH, pajak pertambahan nilai, PPNB, barang, pajak jasa, pajak penjualan atas barang mewah, PPN, terus PPNBM, terus juga ada pajak bumi bangunan, PBB, terus juga ada subjek pajak penghasilan, yang ada pribadi, ada warisan yang belum terbagi, ada badan bentuk-bentuk usaha tetap, terus juga objek pajak adalah penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang terima dari peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kewajiban wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi PPN ditetapkan secara proporsional barang mewah sebesar 10%, sedangkan khusus ekspor tarifnya 0%. Kenapa 0%? Ada yang tahu? Supaya ekspor di kita lebih giat gitu. Wah, jadi ekonomi kita menjadi lebih maju ya, lebih bersemangat karena tarifnya 0% gitu ya. Untuk menggenjot ekspor ke luar negeri akan mendapatkan devisa ya dari negara kita. Terus penyerahan barang kena pajak, PKP ataupun jasa kena pajak. Jadi objek pajak PBB adalah orang badan secara nyata punya hak atas bumi. Manfaat atas bumi memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunannya. Juga yang dimaksud dengan bumi, ada permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan dimaksud dengan bangunan ada konstruksi teknik, ditanam atau ditekatkan secara tanah maupun perairan. Jadi tarif PBB diberlakukan proporsional sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak ataupun NJKP. Kalau dalam tanah itu ada juga NJOP ya, nilai jual objek pajak. Kalau ini nilai jual kena pajak gitu. Jadi misalkan harga apartemennya 1 miliar ya, berarti 0,5% dari 1 miliar. Banyak ya. Oke, untuk pajak segitu dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan modul 10, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Terus nanti kita lanjut hukum perdata. Terus ada apa lagi ini? Wah, kita rampungkan minggu depan ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita selesaikan. Sekarang sudah pukul 12 lebih 16 ya. Selamat beristirahat buat teman-teman Universitas Terbuka Hong Kong. Dan jangan lupa formatifnya dikerjakan ya. Supaya mengingat istilah-istilah Belanda tadi. Supaya lebih gampang. Oke. Oke ya. Dan jangan lupa juga makalah sebelum ujian, pokoknya H-1 sebelum ujian dikumpulkan ya. Masih ada waktu 2 minggu lagi. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.